damai ini, damai yang dari Tuhan yang luar biasa, itulah damai sejati, begitu yang disampaikan. Namun tentunya kita juga ingin mengetahui dengan, mungkin sekali lagi disampaikan kepada kita ya, tentang sebenarnya perbedaannya di mana sih? Kenapa sih damai yang diberikan Tuhan Yesus itu berbeda dari damai yang ditawarkan oleh dunia ini? Seperti apa? Ya, terima kasih Kak Vero. Jadi perbedaan damai yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus dengan yang ditawarkan dunia itu seperti apa, begitu kah? Ya. Ya. Baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dengan segala apa yang dihadapi oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus ketika naik ke surga, ketika dia telah menyelesaikan dengan tuntas karya penebusan, dia tidak pergi begitu saja, atau dia tidak meninggalkan murid-murid itu dengan kekayaan senjata atau strategi politik, supaya para murid memiliki bekal menghadapi hari-hari di dunia tanpa dia. Tuhan Yesus menjanjikan atau mewariskan damai bagi kita dengan terlebih dahulu dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Kalau kita membaca konteks dari ayat yang ke-27 tadi, ya, dari ayat 15 sampai ayat yang ke-31, ini berbicara bagaimana orang Kristen disertai Tuhan lewat pimpinan Roh Kudus nantinya. Roh Kudus dijanjikan dan Roh Kudus akan memampukan orang-orang Kristen untuk melakukan perintah Tuhan, sehingga orang-orang yang melakukan perintah Tuhan memperoleh kasih Allah. Dan orang yang memperoleh kasih Allah, dialah yang akan hidup dalam damai itu sendiri. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Setelah Roh Kudus menyertai kita. Nah, dengan demikian, ini adalah warisan yang begitu besar yang Allah berikan bagi kita. Damai ini bukan sekedar perasaan tenang, tetapi keyakinan bahwa Tuhan hadir di tengah situasi apapun. Makanya tidak heran di Filipi tadi diingatkan bahwa Paulus walaupun dia dipenjarakan, dia tidak kalut hidupnya. Dia tidak kalut pola pikirnya, tetapi dia tetap percaya bahwa penjara yang dia jalani, yang dimana dia memberitakan Injil Tuhan, lalu dia dipenjarakan, di sana dia dapat berkarya dan memberitakan Injil Tuhan. Tuhan hadir di tengah situasi apapun. Kalau kita perhatikan damai dunia itu berkisar kepada 3 hal ini. Ekonomimu kuat, maka kamu akan merasa bahwa hidup itu aman-aman saja. Ada keperluan, bisa diatasi dengan ekonomimu. Ada kebutuhan, kita bisa bayar dengan kekuatan ekonomi kita. Kalau hubungan harmonis, itu juga menjadi acuan kenapa kita merasa damai ketika cara pandang dunia ini ditunjukkan. Hubungan harmonis bisa menciptakan damai. Betul, ekonomi kuat, hubungan harmonis membawa damai. Tetapi seperti lukisan tadi, lukisan yang ketenangan, lukisan yang menunjukkan keteduhan, memang dalam situasi tertentu itu kelihatannya damai. Tetapi bagaimana kita bisa membedakan damai itu ketika kita tidak menghadapi masalah? Lalu yang ketiga, kesehatan. Kemudian kita merasa bahwa kita damai karena kita lagi sehat. Ada telepon, mungkin mau dijawab dulu. Iya, coba ya kita menjawab di line telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak Yehuda. Ya, selamat pagi Pak Priyadi. Selamat pagi. Ini Opa Emi atau Bapak Yehuda? Bapak Yehuda. Bapak Yehuda, anak desa. Silakan Bapak Yehuda. Ya, ini saya menemui Bapak tanyaan dari oknum-oknum tertentu. Tanya saya begini Bapak, apa itu damai? Nah, saya mau jawab apa? Saya jawab begini Bapak, damai itu diam-diam saja. Damai itu tenang-tenang saja. Damai itu tempelan di pipi sebelah, sorong pipi sebelah. Bukan damai itu taruh di pipi sebelah, bangun bertinju. Itu bukan damai. Seperti Kristus pembawa damai, dia salib dia tenang, pukul dia tenang. Semua pada serba tenang. Okay. Nah, itu saya jawab begitu Bapak. Kalau memang ada kekurangan apa yang saya jawab, mohon tambahan dari Bapak. Terima kasih. Salam. Salam. Terima kasih Bapak Yehuda. Itu pengertian damai yang menurut pengertian Bapak Yehuda disesuaikan dengan firman Tuhan ya. Ya, silakan Pak Pri. Ya, Bapak Yehuda, apa yang Bapak pikirkan itu seperti yang Rasul Paulus pikirkan. Dia tetap merasakan damai walaupun dia dipenjarakan tanpa masalah. Dia memberitakan Injil, kemudian dituduh dan difitnah oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, sehingga berdampak kepada Paulus dipenjarakan. Apakah Paulus memberontak? Tidak. Paulus tetap damai sejahtera. Dia tetap wartakan Injil Tuhan. Bahkan di penjara dia memberitakan Injil Tuhan. Sampai-sampai kepala penjara kemudian bertobat. Nah, situasi seperti ini itu jarang dipahami oleh manusia tanpa pimpinan Roh Kudus Tuhan. Karena manusia seperti yang tadi kita bicarakan, bahwa damai dunia itu kalau ekonominya kuat, kalau hubungan dengan sesama harmonis, khususnya dengan keluarga, suami istri harmonis, anak orang tua harmonis, tubuhnya sehat, maka rasa damai. Betul, ini membawa damai, tetapi damai yang sejati adalah apapun situasinya, kita tetap bisa melihat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika situasinya baik-baik saja, yaitu damai, kita bisa nikmati. Namun ketika situasinya sedang ada konflik, kita bisa membawa damai itu sendiri dengan kita mendamaikan orang-orang di sekitar kita, karena kita telah didamaikan dengan Kristus. Kalau mari kita coba melihat Markus 4 ayat 39. Tetapi damai dari Kristus tetap ada bahkan ketika semua itu goyah. Ya, ada telepon lagi. Ya, kita menyapa kembali dengan telepon ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Kak Vero. Selamat pagi, Opa Emi. Oh, ya, selamat pagi, Bapak Pri. selamat pagi, Opa. Tadi yang pertama saya pikir Opa itu. Saya itu juga, tapi karena Bapak jauh udah semasa Bapak, jadi saya menahan diri dulu. Baik, silakan ya, Opa. Kalau kita menerobos maka hilang damai. Oke deh Bapak, ini saya mengikuti renungan. Tadi saya terlambat, jadi dan saya tidak dapat dengar itu firman-nya itu dari mana. Itu hanya yang saya dengar Bapak bicarakan itu adalah tentang damai. Ya. Di Yohanes 14 ayat 27 Bapak. Oh, iya. Nanti Bapak juga bisa putar ulang di kanal YouTube-nya. Oh iya Bapak ya, baik Bapak ya. Baik, jadi ini saya tertarik sekali dengan ini firman pagi ini. Dan tapi tadi yang Bapak itu saya tidak salah dengar adalah menyebut bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Betul. Dan mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Iya. Jadi seperti itu Bapak ya. Ini pertanyaan saya begini Bapak, tadi Bapak juga menyinggung tentang damai yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus dan damai yang ditawarkan oleh manusia.
kalau kita melihat sekarang ini, terutama di Timur Tengah, konflik yang telah berkepanjangan itu Bapak, banyak bangsa berusaha untuk menciptakan perdamaian di antara konflik-konflik yang terjadi di sana itu Bapak. Nah, ini damai yang ditawarkan oleh bangsa-bangsa itu, apakah itu memang karena itu dari dorongan Roh Kudus sehingga mereka itu berusaha menciptakan perdamaian, atau itu karena latar belakang politik itu Bapak sehingga itu. Nah, kalau orang yang mengusahakan perdamaian dengan latar belakang politik itu Bapak, apakah mereka itu juga termasuk anak-anak Allah? Itu mungkin pertanyaan saya begitu Pak. Mohon maaf Pak kalau ada pertanyaan yang kurang menyenangkan. Terima kasih Bapak pencerahannya Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Emi. Berkaitan dengan perang yang ada di Timur Tengah begitu ya. Nah, banyak bangsa-bangsa menawarkan perdamaian. Nah, kalau kita memperhatikan, kebetulan akhir-akhir ini saya hobi mempelajari masalah-masalah ekonomi juga. Banyak bangsa menawarkan perdamaian. Kenapa? Karena rupanya konflik bangsa-bangsa itu bisa mempengaruhi nilai mata uang, bisa mempengaruhi inflasi, bisa mempengaruhi daya beli dan sebagainya. Sehingga bangsa-bangsa maju yang mencoba menawarkan perdamaian itu, ya jujur kalau kita lihat latar belakangnya, mereka lebih mengarah kepada supaya keadaan ekonomi itu membaik. Tadi saya singgung 3 hal yang dunia sering lihat untuk mencapai damai itu adalah keadaan ekonomi, hubungan harmonis, dan keadaan kesehatan tubuh kita. Dan keadaan ekonomi itu sangat-sangat tinggi ratingnya ketika seseorang mau hidup damai. Nah, sementara ya saya tidak menolak bahwa ekonomi yang baik, hubungan harmonis, kemudian tubuh sehat itu bisa membawa damai dalam hidup kita. Tetapi sejatinya damai yang sejati adalah apapun kondisi kita, ekonomi kita baik atau lemah, hubungan kita sedang ada konflik atau sedang baik-baik saja, harmonis, tubuh kita sehat atau sedang sakit, mari kita pahami bahwa damai sejati yang Tuhan berikan adalah tatkala Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Karena dengan pimpinan Roh Kudus kita bisa menerima segala kondisi. Sehingga seperti yang disampaikan Matius 5 ayat 9, kita akan dimampukan untuk menjadi pembawa damai. Apalagi di sana di Matius 5 ayat 9 itu tadi dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang disebut anak-anak Allah adalah mereka yang bisa membawa damai, damai yang Kristus janjikan bagi kita lewat pimpinan Roh Kudus. Kalau latar belakangnya masalah ekonomi supaya membaik, kemudian kita berusaha mendamaikan dengan orang lain, seperti yang konteksnya Opa Emi tadi, ya saya rasa itu tidak bisa dikategorikan dengan istilah latar belakang anak-anak Allah. Itu adalah cara pandang duniawi. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan dengan jawaban yang saya berikan kepada pertanyaan yang tadi. Apa perbedaannya antara damai yang ditawarkan dunia dengan damai yang ditawarkan oleh Kristus? Damai dari Kristus tetap ada bahkan ketika semua keadaan kita sedang goyah, sedang goncang. Ekonomi kita lagi melemah, tubuh kita lagi tidak fit, hubungan kita sedang tidak harmonis. Kita bisa tetap damai dan berupaya untuk membangkitkan semuanya itu tadi. Hubungan harmonis penting dibangun dalam sebuah keluarga. Tetapi bukan hanya dalam sebuah keluarga, dalam masyarakat.
Sehingga ketika kita mendapati bahwa ada konflik di sana dan di sini, kita tidak memperkeruh konflik itu, justru kita mencoba memberikan pendamaian bagi orang-orang yang berkonflik itu dengan cara motivasi yang baik. Damai dalam Kristus adalah damai yang mengusir kegelisahan. Karena itu di firman Tuhan tadi diingatkan bahwa seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, ya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Damai akan membawa hati kita untuk tidak mengalami kegelisahan dan kegentaran. Karena damai yang sejati akan menerima segala keadaan yang terjadi. Damai dari Yesus adalah kekuatan bagi kita untuk melangkah di tengah dunia yang tidak menentu. Ini luar biasa. Dan itu sudah diwujudkan dan dibuktikan oleh Rasul Paulus dalam bercerita tentang damai dan menikmati damai itu sendiri, apapun keadaan yang ia hadapi. Dan Tuhan Yesus ingin kita memiliki cara pandang damai itu seperti itu. Apalagi di bagian firman Tuhan ini, miliki damai itu karena Roh Kudus menyertai kita. Demikian Kak Vero. Ya, sebenarnya artinya tuh simple ya, bahwa damai dari Tuhan itu damai yang bukan bersifat sementara, tapi tinggal menetap dan Betul. tetap gitu ya. Dan memang damainya itu lebih kepada memberikan ketenangan, memberikan kekuatan secara mental ya, kita menghadapi dunia ini gitu ya dengan seluk-beluknya. Itu damai yang sejati yang dimaksudkan, berbeda dengan damai dunia yang memang sangat bersifat sementara. Kekayaan dan bisa. Ada orang berkata gini, saya punya banyak uang baru saya merasa damai di dunia ini, ya nggak sih? Ada yang begitu, itu damai dunia. Iya benar. Saya punya banyak uang, saya merasa damai di dunia ini. Iya, betul, di dunia ini masih seperti itu. Tapi ketika sampai di sana gimana gitu kan ya? Jadi ketika artinya karena dia merasa damai, mungkin dari itu mungkin itu istilahnya bukan damai ya. Lebih damai yang dunia ini kalau disebut damai juga kayaknya bukan ya, karena memang damai sejati itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus aja gitu. Mungkin ketika dia punya banyak uang, dia merasa bukan damai tapi aman hidupnya. Lebih kayak aman gitu. Tapi belum tentu damai, karena pasti dia CCTV dipasang di mana-mana, ya nggak sih? Kalau ada pencuri yang datang gimana nih? Membobol, mungkin berangkasnya punya banyak duit dan lain sebagainya, ya nggak sih? Jadi kalau aku saya bilang damai bukan, karena damai sejati dan satu-satunya damai